Sampit, Kalteng. Dugaan praktik penyerobotan dan penjualan tanah milik masyarakat secara ilegal kembali mencuat dan menimbulkan keresahan luas. Seorang kepala desa di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah, diduga kuat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyerobot serta memperjualbelikan tanah warga tanpa izin dan dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut berpotensi menjerat pelaku pada risiko hukum serius, mulai dari pidana penjara, denda, hingga sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan kepala desa. Tindakan itu masuk dalam kategori tindak pidana penyerobotan tanah dan penyalahgunaan wewenang. Secara hukum, pelaku dapat dijerat antara lain dengan pasal 385 KUHP terkait penyerobotan dan penjualan tanah secara melawan hukum dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara, Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin, serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan masyarakat maupun keuangan negara. Selain itu, dugaan pemalsuan dokumen seperti surat keterangan tanah, SKT, juga menjadi ancaman pidana tersendiri. Tak hanya pidana, secara administratif kepala desa juga terancam pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta sanksi lain sesuai peraturan daerah dan hukum adat setempat. Dari sisi perdata, masyarakat yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli, tuntutan ganti rugi, dan pengembalian hak atas tanah. Kasus ini diduga terjadi di Desa Lampuyang, yang memicu keresahan puluhan warga. Kepala Desa Lampuyang, Muksin, yang seharusnya mengayomi dan melindungi warganya, justru diduga kuat menyerobot dan menjual secara ilegal sekitar 80 hektar tanah milik masyarakat tanpa izin pemilik sah. Menurut keterangan salah seorang warga yang dirugikan, sebut saja Yansah, nama disamarkan, dalam pertemuan ahli waris yang turut dihadiri tim investigasi media Kompas Pemburu Keadilan, Muksin diduga selama hampir 15 tahun menjabat sebagai kepala desa telah menjual ribuan hektar tanah dengan surat-surat yang tumpang tindih. Bahkan, disebutkan adanya dugaan pemalsuan surat jual beli, termasuk satu unit rumah di kawasan Pasir Putih yang diduga dijual meski surat-suratnya masih tergadai di salah satu ban. Yansah juga mengungkapkan dugaan lain, yakni penyalahgunaan alokasi dana desa, (ED), selama masa jabatan Muksin. Ironisnya, meski berbagai dugaan tersebut mencuat, yang bersangkutan disebut tak pernah tersentuh hukum. Masyarakat pun berharap Inspektorat Kotim, Kejaksaan Kotim, serta aparat tipikor segera turun tangan sebelum kesabaran warga habis. Sementara itu, pada Rabu, 7 Januari 2026, tim investigasi media Kompas Pemburu Keadilan berupaya mengonfirmasi langsung kepada Muksin di kantor Desa Lampuyang. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat, bahkan kantor desa sudah tutup meski masih dalam jam kerja. Warga sekitar menyebutkan bahwa kepala desa sedang keluar, terlihat dari kendaraan dinas yang tidak terparkir di kantor. Tim juga mendatangi lokasi tanah warga yang diduga diserobot dan digarap dengan alat berat ekskavator. Di lokasi, tim hanya bertemu 4 pekerja asal Medan, Sumatera Utara, serta seorang yang disebut sebagai orang kepercayaan kepala desa di lapangan bernama Jailan. Namun, Jailan justru menghindari tim dan masyarakat pemilik tanah yang sah. Saat ditanya siapa yang memerintahkan penggarapan dan siapa yang membayar upah, Jailan mengaku tidak tahu dan tidak paham. Masyarakat akhirnya melarang aktivitas penggarapan tersebut karena mereka memiliki dokumen tanah sah, bahkan sebagian ditandatangani oleh Muksin sendiri selaku kepala desa dan diketahui camat. Yang semakin janggal, Muksin diduga mengingkari tanda tangannya sendiri, diduga karena adanya surat tanah baru yang kembali dibuat. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala desa belum memberikan klarifikasi resmi. Kasus ini terus menjadi sorotan dan masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas demi keadilan dan kepastian hukum. Demikian breaking news Kompas Pemburu Keadilan kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube Kompas Pemburu Keadilan, agar Anda dapat info-info lainnya. Tim Kompas Pemburu Keadilan Sampit, Kalimantan Tengah melaporkan.